Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ketiga ini kita kuliah online dan mudah-mudahan dengan video ini mudah dimengerti begitu ya. Oke, pada pertemuan tiga ini kita akan membahas mengenai transformasi data. Berbicara tentang transformasi data, saya harap kalian ingat film Transformer di mana mobil bisa berubah jadi robot maupun sebaliknya. Oke. Transformasi data atau dikenal juga sebagai modifikasi data merupakan cara yang dapat dilakukan pada beberapa data untuk dianalisis sehingga informasi yang diinginkan dapat diketahui. Perlu tidaknya memodifikasi data dilakukan dapat dilihat pada definisi operasional variabel pada penelitian baik skripsi maupun tesis. Transportasi data dapat dilakukan melalui berbagai macam perintah. Seperti pada hari ini kita akan membahas perintah-perintah. Yang pertama ada recode. Re itu adalah ulang, kode adalah kode, maka kita akan memberikan kode ulang. Kita akan merubah dengan fungsi recode, kita akan merubah data numerik menjadi kategorik. Kemudian ada perintah compute. Perintah compute sebetulnya lebih ke arah matematis. Tapi pada transformasi data, fungsi compute juga bisa untuk membuat variabel baru dengan pilihan atau syarat tertentu. Kemudian perintah yang selanjutnya ada fungsi if. Fungsi if itu fungsi logika sama kurang lebih dengan yang ada di Excel. Kemudian ada select. Select itu kita hanya memilih data yang kita inginkan saja atau data yang tidak kita inginkan saja, begitu kita bisa pilih. Kemudian yang terakhir ada merge. Merge itu bisa menggabungkan data, baik data variabel maupun data responden yang mau kita gabungkan. Oke. Recode. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang recode gitu ya. Recode itu adalah mengelompokkan data. Perintah recode digunakan untuk mengubah pengkodean variabel numerik berdasarkan nilai ke nilai atau jangkauan nilai. Nah, ini pengelompokannya biasanya digunakan untuk mengubah variabel numerik menjadi variabel kategorik. Ingat recode, ulang, kode adalah kode. Jadi kita akan memberikan kode ulang. Kemudian pengelompokan dapat dilakukan pada variabel yang sama atau variabel yang baru dan yang berbeda. Nanti akan ada fungsi recode into different variable, recode into the same variable. Bedanya adalah kalau recode the same variable, maka variabel asli akan hilang. Sementara kalau different variable, maka variabel asli akan tetap, tapi akan muncul variabel baru. Oke. Nah, fungsi recode dianjurkan kalau melakukan pengelompokan. Kemudian sebaiknya digunakan variabel baru sehingga masih memiliki nilai asli pada file data. Oke, kita akan latihan nanti. Nah, misal kita akan menggunakan fungsi recode, kita akan merubah data umur. Data umur ini data numerik. Nanti teman-teman silakan lihat di data. Umur adalah data umur numerik. Kita akan coba kelompokkan menjadi data umur kategorik. Oke, kategorik itu berarti berkelompok gitu ya. Oke, adapun langkah-langkah yang harus teman-teman siapkan adalah teman-teman buka SPSS, kemudian buka data ASI2. Oke, setelah terbuka, teman-teman bisa pilih transform, kemudian pilih recode, kemudian pilih into different variable. Ingat teman-teman harus pilih into different variable. Kenapa? Supaya data umur yang pada sebelum data sebelumnya itu akan tetap utuh. Sedangkan kalau teman-teman pilih into same variable, maka data umur pada data asli sebelumnya akan hilang. Oke, maka di sini kita akan memilih different variable. Nah, ini tampilan yang sudah dibuka. Oke. Nah, ini langkah-langkah ini akan kita praktekkan nanti. Setelah ini,
Jadi gini, kita akan merubah variabel umur menjadi kategori. Nah, kategorinya saya akan membuat kurang dari 20 tahun, kemudian 21 sampai dengan 25, 26 sampai dengan 30, dan lebih dari 30. Ada 4 kelompok umur yang akan kita buat. Oke, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, empat, dan kelima. Teman-teman silakan baca, tapi kita akan praktekkan nanti. Oke, ini setelah data kita buat, maka akan muncul variabel baru seperti ini dengan 4 kategori. Kode 1 sama dengan kurang dari 20, kurang dari sama dengan 20 tahun. Kode 2 sama dengan 20 sampai dengan 25 tahun. Kode 3 untuk umur 26 sampai dengan 30 tahun. Dan 4 itu lebih dari 30 tahun. Oke. Kita akan coba praktekkan. Teman-teman silakan buka SPSS. Tampilan SPSS sudah terbuka seperti ini. Oke, untuk membesar saya akan setting dulu di ukuran 16 ya, supaya terlihat. Oke, datanya kita akan buka data ASI2. Caranya teman-teman tinggal klik tahan, kemudian buka, sini lepas baru. Oke. Nah, ini akan muncul data kategori. Teman-teman silakan hapus. Jika data ini belum terhapus begitu, silakan hapus. Nah, jadi variabel terakhir adalah variabel sampai. Oke, kita kembali ke data awal. Nah, yang mau kita rubah adalah data umur. Data umur ini adalah umur numerik. 23 tahun, 24 tahun, dan seterusnya di 50 responden kita. Data umur ini akan kita rubah menjadi 4 kategori. Oke. Fungsi yang kita gunakan adalah fungsi recode. Oke, langkah yang pertama adalah klik transform, kemudian pilih recode, kemudian pilih recode into different variable. Oke, klik, maka akan muncul jendela baru. Nah, dari jendela baru seperti ini, pindahkan variabel umur yang mau kita rubah ke sebelah kanan. Oke, maka akan muncul umur mau dirubah jadi apa. Maka output variabel harus kita buat nama variabelnya. Saya membuat nama variabelnya adalah umur underscore cut. Label abaikan kosong, biarkan kosong, kemudian jangan lupa klik change. Setelah kita klik change, maka akan muncul keterangan bahwa umur, tanda panah, umur kategori ini artinya umur mau kita rubah menjadi umur kategori. Oke, setelah ini selesai, klik Alt and New Value. Ada tombol Alt and New Value di bawah, klik. Nah, jadi yang dari tampilan jendela kecil ini akan muncul Alt Value, ada kelompok Alt Value sebelah kiri, kemudian New Value sebelah kanan. Nah, di Alt Value, ini value yang pertama, ini untuk kode. Kemudian yang sistem missing abaikan. Teman-teman nggak usah mikir dulu, nanti akan saya jelaskan di lain waktu. Yang paling sering digunakan adalah value rank. Rank adalah rank true, ada rank lowest, ada rank highest. Oke. Nah, di PowerPoint kita sudah punya batasan bahwa kategori yang mau kita buat adalah kurang dari 20, 21 sampai 25, 26 sampai dengan 30, dan lebih dari 30. Perhatikan teman-teman, ini kurang dari sama dengan 20 tahun. Kita kembali ke SPSS. Kurang dari sama dengan 20 tahun berarti kurang dari, berarti kita pilih yang lowest. Kurang dari sama dengan, berarti 20. Kodenya 1 tadi. Kemudian klik jangan lupa add. Kemudian yang kedua, 21 sampai dengan 25. 21 sampai dengan 25, maka kalau teman-teman bisa pilih rank true. Ini isi 21 sampai dengan 25. Kodenya 2. Kemudian tambah add. Oke.
Kemudian kategori yang ketiga 26 sampai dengan 30. Masih sama fungsinya yang rank ini, rank true. 26 sampai dengan 30 dengan kode 3. Oke. Jangan lupa klik add. Nah, di kategori yang keempat, lebih besar 30 tahun, lebih besar dari 30 tahun. Maka lebih besar dari 30 tahun kita gunakan rank highest, rank true highest. Oke. Lebih dari 30 tahun berarti 31. Kodenya 4. Untuk kode, teman-teman silakan buat kode berapapun, asal ingat. Oke, supaya umum saya mengkategorikan 1, 2, 3, dan 4 saja. Nah, di kolom kecil ini, teman-teman bisa melihat kurang dari 30 kodenya 1, 21 sampai dengan 25 kodenya 2, 26 sampai 30 kodenya 3, 31 sampai dengan ke atas, lebih dari 30 atau 31 ke atas sama dengan 4 kodenya. Jika selesai, klik continue dan OK. Maka secara otomatis variabel umur tetap ada dan muncul variabel baru. Umur kategori yang tadi kita buat. Tapi ingat, ini baru kode. Kita harus merapihkan variabel umur kategori. Caranya adalah klik variabel view. Nah, akan muncul nama variabel yang kita buat tadi. Biasanya di paling akhir. Itu adalah umur kategori. Karena ini kelompok atau kode, maka kita tidak membutuhkan desimal. Desimal bisa kita nolkan. Nah, di value baru kita isi keterangan dari kode yang tadi. Kode 1 untuk umur kurang dari sama dengan 20 tahun. Enter. Kode 2 untuk kelompok umur 21 sampai dengan 25 tahun. Enter. Kemudian kode 3 untuk kelompok umur 26 sampai dengan 30 tahun. Dan kode 4 untuk responden yang umurnya di atas 30 tahun. Enter. Oke, semua kode sudah kita masukkan, maka klik OK. Kita akan buktikan dengan cara kembali ke data view dan lihat. Oke, ini adalah variabel umur kategori ya. Oke, responden 1 kodenya 2, berarti umurnya kisaran 21 sampai dengan 25. Kita akan buktikan. Tuh. Responden pertama umurnya 23. Jadi masuk ke kelompok 2. Masuk ke kelompok 2. Oke. Nah, untuk melihat kode-kode ini kok 2, 4 ini apa gitu misalkan lupa, maka teman-teman kembali ke label view, value label. Value label, kalau teman-teman tinggal klik, maka akan berubah, keterangannya akan muncul. Oke, tuh. 2, perhatikan sebelah sini teman-teman ya. Klik 21 sampai dengan 25. Kode 4 itu adalah lebih dari 30 tahun, berarti sudah tepat. Itu adalah sekilas tentang fungsi recode. Oke. Sampai sini saya pikir mudah difahami ya, mudah dimengerti bahwa fungsi recode adalah untuk merubah data numerik menjadi data kategori. Yang tadinya 23, 24, 34 sekarang menjadi kode 2, 2, 4. Kenapa 2? Tadi 2 untuk umur yang antara 21 sampai dengan 25 tahun. Kode 4 untuk yang lebih dari 30 tahun. 31, 32 dan seterusnya. Oke. Mudah-mudahan dimengerti. Oke. Kita akan cut dulu. Nanti kemudian kita akan lanjutkan. Oke. Mudah-mudahan dimengerti. Silakan teman-teman latihan. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya di video yang kedua.